Mutiara Hitam, Jilid 1, Bagian 4. Ketika Quilan berusia 12 tahun dan sudah 2 tahun lamanya tinggal di pondok di atas tanah, mulailah Quilan melihat perbedaan-perbedaan. Mulailah ia bertanya-tanya kepada Billy tentang perbedaan-perbedaan itu. "Bibi, kenapa Kiat Suheng menyebut ibu kepada Bibi Xian?" Demikian tanyanya pada suatu sore ketika mereka berdua pergi memetik bunga dalam hutan. Ketika itu Suma Kiat turun ke bawah karena dipanggil ibunya. "Kenapa? Ah, Lan, alangkah anehnya pertanyaanmu ini. Tentu saja karena Kiat Ji memang anaknya." Karena tidak kuasa menyelami hati dan pikiran Quilan, maka Billy menganggap pertanyaan itu wajar-wajar saja tetapi bodoh. Quilan masih tetap membantu Billy memilih dan memetik bunga. "Kalau aku, kenapa aku harus menyebut Bibi Xian kepadanya?" Masih tidak sadar akan nada suara aneh dalam pertanyaan ini, Billy menjawab, "Anak bodoh, tentu saja engkau menyebut Bibi karena engkau bukan anaknya." Quilan menggigit bibirnya yang tiba-tiba gemetar. Setelah menekan hatinya, ia berkata lagi, "Bibi Billy, kau dulu pernah bilang, ketika Kiat Suheng bertanya padamu tentang ayahnya, dia boleh bertanya sendiri kepada Bibi Xian. Tapi Bibi Xian marah-marah ketika ditanya dan memaki-maki, bilang bahwa ayah Kiat Suheng sudah mampus." Kemudian Bibi Xian menangis menggerung-gerung. Semenjak itu, Kiat Suheng tidak berani bertanya-tanya lagi tentang ayahnya. "Bibi, benarkah bahwa ayah Kiat Suheng telah mati?" Billy mengerutkan keningnya, lalu berkata sambil menarik napas panjang, "Bibi Xianmu itu memang aneh. Aku sendiri tidak tahu, akan tetapi kalau dia bilang demikian, agaknya memang benar bahwa ayah Kiat Ji telah meninggal dunia." Hening sejenak dan mereka melanjutkan pekerjaan memetik bunga. "Bibi Billy, kalau ayah dan ibuku, siapakah mereka? Di mana mereka?" Billy tersentak kaget bagaikan disengat lebah. Cepat ia menoleh dan melihat betapa wajah Quilan menjadi pucat, sepasang matanya memandang tajam kepadanya, bibirnya yang pucat menggigil dan anak itu hampir menangis. Barulah tahu Billy bahwa sejak tadi, terjadi hal-hal yang hebat dalam hati dan pikiran anak yang amat disayangnya itu. Baru terbuka matanya bahwa anak ini mulai mengerti dan mencari ayah bundanya. Ia menjadi terharu, mengeluh perlahan lalu merangkul Quilan. Tak tertahan lagi air matanya menetes-netes ketika ia mencium pipi Quilan dan menariknya duduk di atas rumput. Lan, anakku sayang, kau adalah anakku, Lan. Quilan balas pelukan dan ciuman wanita yang semenjak ia kecil telah merawatnya penuh kasih sayang itu. Kemudian ia berkata, ada suaranya mendesak, "Bibi Billy, kalau engkau ibuku, mengapa selama ini aku dibohongi? Dan kalau benar aku anak kandungmu, mengapa aku tidak menyebut ibu, melainkan bibi kepadamu? Bibi Billy, harap jangan membohongi aku lagi, aku sudah besar dan dapat membedakan kebohongan atau bukan. Bibi, katakanlah, siapakah ayah bundaku dan di mana mereka sekarang? Mengapa aku bisa terpisah dari mereka dan berada di sini?" Tiba-tiba Billy menangis sedih. Teringat ia akan keadaannya sendiri. Dia sendiri dipaksa berpisah dari suaminya dan dari anaknya yang baru berusia 2 bulan. Sedangkan Quilan ini dibawa datang oleh Xian Eng sejak masih bayi, agaknya dipaksa berpisah dari ibu kandungnya. "Aku tidak tahu, anakku. Aku sendiri sama sekali tidak tahu tentang dirimu, sedangkan aku sendiri pun dipaksa berpisah dari suami dan anak." Quilan tercengang. Ia merangkul wanita itu dan bertanya, "Apa yang terjadi, Bibi?" Setelah mengeringkan air mata dan berkali-kali menghela napas, Billy lalu bercerita. "Suamiku seorang penebang pohon dan kami hidup bahagia di dalam dusun. Ketika itu baru 2 bulan aku melahirkan seorang anak laki-laki. Pagi hari itu, selagi suamiku pergi menebang pohon, datang Xian Kounio menangkap dan membawaku pergi meninggalkan anakku, dibawa ke sini. Sampai sekarang." "Apa?" Quilan membelalakan matanya yang jeli. "Mengapa?" Billy tersenyum pahit. "Untuk merawat dan menyusui Kiat Ji, anak kandungnya sendiri. Mengapa harus engkau yang menyusuinya, Bibi?" Billy menggeleng-geleng kepalanya. "Entahlah, selamanya Bibi Musian itu seorang aneh luar biasa. Kiat Ji memang anak kandungnya, akan tetapi ia menyuruh aku menyusui dan merawatnya. Ah, nasibku sama dengan si belang." Quilan makin heran. Si belang adalah nama lembu betina yang dipelihara di bawah tanah dan sekarang sudah sangat tua. "Apa maksudmu, Bibi Billy?" Dengan senyum pahit di bibir, Billy menjawab, "Aku dipaksa ke sini untuk menyusui Kiat Ji, sedangkan si belang dipaksa ke sini untuk menyusui engkau, Quilan. Setahun setelah aku berada di sini,
si belang didatangkan oleh Xian Kounio untuk diambil air susunya untukmu. Dan, aku, dari manakah aku, Bibi? Wajah Kuilan pucat dan suaranya mengandung isak. Aku tidak tahu, anakku. Aku tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba Kuilan menjatuhkan semua kembang yang dipegangnya. Kini wajahnya menjadi merah, matanya mengeluarkan kilat dan kedua tangannya yang kecil dikepal. Wajahnya yang cantik mungil itu kini nampak beringas mengancam. Kalau begitu Bibi Xian jahat sekali. Kau dipaksa berpisah dari suami dan anak, sedangkan aku dipaksa berpisah dari ayah dan ibu. Sekarang juga aku akan bertanya kepadanya, Bibi. Dia harus memberi keterangan sejelasnya. SSTTT, anak bodoh, apa yang hendak kau lakukan ini? Billy memeluknya erat-erat dengan wajah penuh kekhawatiran. Apakah engkau masih belum melihat betapa Bibi Musian itu seorang yang amat luar biasa wataknya? Kau tidak boleh bertanya apa-apa kepadanya, tidak boleh membuat susah atau marah kepadanya. Mengapa tidak boleh, Bibi? Kuilan bertanya kecewa, akan tetapi mulai membayang pula di hatinya kini rasa takut dan jeri terhadap bibinya yang selalu bersembunyi di bawah tanah itu. Kuilan, apapun juga yang telah terjadi dengan kita, namun engkau sendiri tentu telah merasa betapa baiknya sikap Xian Kounio terhadap kita. Segala kebutuhan kita dicukupi, bahkan engkau dianggap seperti anak sendiri, dirawat dan dididik tiada bedanya dengan Kiat Ji, putra kandungnya. Aku pun telah mendapat perlakuan yang amat baik sehingga harus kuakui bahwa keadaan hidupku di sini jauh lebih baik daripada ketika masih tinggal di dusun yang kadang-kadang menderita kurang makan. Makan pakaian cukup, aku pun diberi kebebasan, dan bahkan dilatih ilmu silat. Karena kebaikannya yang ia limpahkan kepada kita inilah, maka sekali-kali kita tidak boleh membuat susah hatinya. Aku tahu, di balik keadaannya yang serba aneh luar biasa itu, tersembunyi penderitaan batin yang amat hebat pada diri Xian Kounio. Ia patut dikasihani. Agaknya ia menculik kita berdua bukan karena jahat, melainkan terpaksa. Ia menculikku karena ia membutuhkan air susuku untuk memelihara putranya. Kemudian ia menculikmu karena, agaknya, dia ingin putranya mendapatkan teman bermain-main. Tapi ia tidak peduli betapa anak kandungmu sendiri kehilangan ibu, dan betapa ayah bundaku kehilangan anak. Kuilan membantah. Benar, akan tetapi memang demikianlah watak sebagian besar manusia. Kepentingan sendiri selalu menutupi kepentingan lain orang. Billy menarik napas panjang. Kita pun tidak boleh membuat marah kepadanya, karena dia seorang aneh luar biasa. Kalau sekali ia marah, agaknya ia tidak akan segan-segan untuk sekali turun tangan membunuh kita berdua. Billy bergidik ngeri, akan tetapi Kuilan sama sekali tidak merasa takut, bahkan bertanya dengan suara menuntut. Bibi, kalau kau melarang aku membuat susah dan membuat marah Bibi Xian, abis apakah aku harus tinggal diam saja dipaksa berpisah dari ayah bunda kandungku? Kini Kuilan tidak menangis lagi karena kemarahan memenuhi hatinya. Billy memeluknya dan mengelus-elus rambutnya. Anakku yang baik. Sama sekali bukan begitu maksudku. Kau harus bersabar, anakku. Kau tahu bahwa yang tahu akan rahasia dirimu hanyalah Xian Kounio seorang. Hanya dari dialah engkau akan dapat mengetahui siapa ayah bundamu. Karena itu, engkau harus bersabar. Kalau sekarang kau tanyakan hal itu kepadanya dan dia tidak mau mengaku malah marah, engkau akan bisa berbuat apakah? Jangan-jangan engkau malah akan dibunuhnya. Lebih baik engkau tekun belajar, memperdalam kepandaianmu karena kepandaian silat itu merupakan bekalmu kelak kalau Xian Kounio tidak mau mengaku, untuk kau pakai mencari sendiri orang tuamu. Terbukanya rahasia tentang keadaan dirinya inilah yang membuat Kuilan makin tekun dan giat belajar. Dia seorang gadis yang keras hati, yang tahan menderita. Biarpun setiap saat pertanyaan tentang ayah ibunya sudah berada di ujung lidah, namun ia dapat selalu menekan dan menelannya kembali, tidak mau bertanya akan hal itu kepada Xian Eng yang makin lama menjadi makin kagum saja akan keadaan keponakan dan muridnya ini. Semua kitab simpanan dilalap habis oleh Kuilan, bahkan kitab-kitab yang oleh Xian Eng sendiri kurang dimengerti, oleh Kuilan dihafal di luar kepala. Memang seolah-olah tidak ada gunanya baginya, karena tidak ada yang menerangkan artinya, juga Xian Eng tidak mengerti. Namun Kuilan menghafalnya di luar kepala dengan keyakinan bahwa kelak tentu ada gunanya. Dalam hal kemajuan ilmu silat, Suma kiat tertinggal jauh oleh Kuilan sehingga kadang-kadang Xian Eng merenung seorang diri. Tidak aneh, Kuilan keturunan seorang sakti seperti suling emas, sedangkan Kiat Ji anak bajingan macam Suma Boan. Lalu ia menangis seorang diri, menangisi kematian Suma Boan, putra pangeran yang amat dikasihinya,
juga amat dibencinya sehingga kedua tangannya sendirilah yang membunuh Sumaboan. 2 tahun kemudian, ketika Quilan telah berusia 14 tahun, pada suatu pagi gadis cilik ini bersama Pang Bili mencari kembang seperti 2 tahun yang lalu di dalam hutan, tidak jauh dari pondok mereka. Bagaimana kalau sekarang aku bertanya kepada Bibi Xian tentang orang tuaku, Bibi Billy? Billy menggeleng kepala. Belum waktunya, Quilan. Sedikitnya 5 tahun lagi, kalau engkau sudah betul-betul kuat, baru kau boleh bertanya. Selagi Quilan hendak bicara lagi, tiba-tiba Billy memandangnya dan menaruh telunjuk di bibir. Tidakkah kau mendengar sesuatu? Quilan mendengarkan penuh perhatian. Ada orang bertempur, akhirnya ia berkata. Billy mengangguk, agaknya tidak jauh dari sini. Mari kita lihat, akan tetapi kita harus bersembunyi. Berlari-larianlah mereka ke arah suara beradunya senjata tajam. Tak lama kemudian sampailah mereka ke tempat bertempur tadi, di pinggir hutan. Mereka bersembunyi di balik pohon-pohon sambil mengintai. Kiranya yang bertanding itu adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, berpakaian penuh tambalan dan amat butut seperti seorang jombel yang miskin sekali. Laki-laki ini sedang melawan pengeroyokan 4 orang lain yang pakaiannya juga penuh tambalan. Hanya bedanya, kalau orang pertama yang dikeroyok itu pakaiannya butut dan kotor, adalah pakaian 4 orang yang mengeroyok ini, biarpun penuh tambalan, namun amat bersih dan tambalannya juga berkembang-kembang. Ilmu kepandaian pengemis butut itu lumayan, demikian pikir Quilan yang menonton. Senjatanya hanya sebatang tongkat, akan tetapi gerakannya gesit dan tenaganya besar. Betapapun juga, menghadapi pengeroyokan 4 orang pengemis bersih, ia nampak repot. 4 orang lawannya itu memegang tongkat yang lebih besar dan panjang. Biarpun gerakan mereka tidak secepat gerakan si pengemis butut, namun ilmu silat mereka lihai dan tenaga mereka tidak kalah besarnya. Selain ini, tempat pertandingan itu dikurung oleh belasan orang pengemis baju bersih yang bersorak menjagoi 4 orang kawan mereka dan mengejek si pengemis baju butut. Agaknya pertandingan itu sudah berlangsung cukup lama dan tampak betapa pengemis berpakaian butut itu sudah payah. Tubuhnya penuh luka-luka, napasnya sudah terengah-engah dan wajahnya pucat. Namun masih terus melawan penuh semangat. Aih, seruan ini mengagetkan hati Quilan. Ketika menoleh ke kiri, ia melihat betapa Billy memandang dengan mata terbelalak dan muka pucat sekali ke arah pertempuran. Kemudian nyonya itu meloncat ke depan bagaikan seekor harimau betina, langsung menerjang tempat pertandingan dan begitu kaki tangannya bergerak, 4 orang pengeroyok itu terlempar ke 4 jurusan. Pang Billy cepat menghadapi pengemis baju butut itu sambil berseru, suaranya gugup. Kau, bukankah engkau Tang Sun? Pengemis baju butut itu terhuyung-huyung saking lelahnya, mengeluh panjang ketika memandang Billy, kemudian berkata lemah. Billy, tidak mungkin. Sepasang mata Billy sudah bercucuran air mata. Aku betul Billy istrimu. Pengemis itu terbelalak memandang, napasnya serasa terhenti. Billy, aduh, Haulem, di manakah engkau? Ini ibumu, nak. Pengemis bernama Tang Sun itu terguling dan roboh pingsan. Untung Billy cepat meloncat dan menubruknya sehingga ia tidak sampai terbanting. Akan tetapi alangkah kaget hati Billy ketika melihat dia ternyata telah terluka hebat, bahkan tulang iganya ada yang patah-patah. Kiranya laki-laki yang ternyata adalah suaminya ini tadi melakukan perlawanan mati-matian dan nekat dalam keadaan terluka parah mendekati mati. Cepat ia merebahkan suaminya, memanggil-manggil namanya dan menangis. Sementara itu, sejenak para pengemis baju bersih yang belasan orang jumlahnya tercengang menyaksikan betapa sekali bergerak, wanita setengah tua itu telah membuat 4 orang kawan mereka terlempar dan jatuh terbanting tidak mampu bangkit lagi, hanya mengadu-adu karena tulang lengan dan kaki mereka patah-patah. Kini melihat betapa pengemis baju butut roboh, pingsan dan wanita itu berlutut menangis, timbul kegarangan mereka. Perempuan liar dari mana berani mengganggu kami? Bentak seorang di antara mereka yang bermuka bopeng koban penyakit cacar. Hayo hajar dia, perintah si muka bopeng ini dengan suara keras. 6 orang pengemis yang tubuhnya tinggi besar dan agaknya menjadi jagoan mereka di samping 4 orang pengeroyok yang sudah roboh oleh Billy, kini menerjang maju dengan senjata mereka yang sama, yaitu tongkat sebesar lengan setinggi orang. Saat itulah Quilan turun tangan. Sekali menggerakkan kakinya, ia telah melompat dan bukan main kagetnya 6 orang pengemis tinggi besar melihat bayangan berkelebat seperti seekor burung terbang dan tahu-tahu seorang gadis remaja yang cantik jelita telah berdiri di depan mereka sambil bertolak pinggang.
Akan tetapi setelah melihat bahwa yang muncul menghadang hanyalah seorang gadis cilik belum dewasa dan bertangan kosong pula, mereka memandang rendah dan tertawa. Hohohaha, cucuku yang mungil, minggirlah, engkongmu atau kakekmu tidak ada waktu untuk melayanimu, teriak seorang di antara mereka yang kepalanya gundul. Nona cilik yang manis, apakah engkau menantang berpacaran? Minggirlah lebih dulu, tunggu kalau aku selesai membikin mampus anjing betina tua itu, baru aku layani kau. Hehehe, kata seorang pengemis tinggi bermuka hitam. Quilan semenjak kecil berwatak riang gembira, jenaka dan pandai bicara. Hal ini diketahui baik oleh Pang Billy, apalagi oleh Suma Kiat yang selalu kalah berdebat. Dan hanya di depan Sian Eng saja gadis ini tunduk dan berubah pendiam. Kini menghadapi orang-orang yang menimbulkan kemarahan di hatinya itu, muncul pula sikapnya yang ugal-ugalan. Sambil tersenyum mengejek ia berkata, "Wah, kalian ini sekumpulan monyet tua tidak tahu malu, berhati palsu, curang dan selayaknya dihajar. Melihat pakaian kalian, jelas bukan orang miskin, akan tetapi sengaja ditambal-tambal biar dianggap pengemis. Ini tandanya kalian bukan pengemis karena keadaan melainkan orang-orang berjiwa pengemis. Lalu mengandalkan jumlah banyak mengeroyok orang malah menghina wanita, ini tandanya kalian berwatak rendah, hina, dan curang. Paling akhir, pandang mata dan ucapan-ucapan kalian tadi menandakan bahwa kalian bersifat kurang ajar, tak tahu sopan santun, maka kalian sudah sepatutnya diberi hajaran biar kapok. Mengapa melayani mulut seorang anak nakal? Tangkap dulu dia, kita bawa pulang, teriak si muka bopeng yang tertarik melihat kelucuan dan kecantikan Quilan, juga berbareng mendongkol karena 6 orang anak buahnya dijadikan bahan mainan gadis cilik itu. Serentak 6 orang pengemis tinggi besar itu menerjang Quilan. Mereka seperti berlomba, hampir berbareng tangan mereka diulur dan menubruk untuk menangkap Quilan. Karena perintah kepala mereka bukan membunuh melainkan menangkap, pula karena mereka sendiri pun tidak ingin membunuh gadis cilik yang cantik ini, maka mereka tidak menggunakan tongkat untuk menerjang. Hal ini amatlah menguntungkan, bukan bagi Quilan melainkan bagi 6 orang pengemis itu sendiri. Karena sedangkan penyerangan dengan tangan kosong mereka itu saja sudah mendatangkan akibat yang hebat, apalagi kalau mereka menggunakan senjata, tak terbayangkan betapa hebat akibatnya. Penyerangan itu bertubi-tubi datangnya, saling susul. Akan tetapi, begitu ada tangan menjangkau ke arahnya, Quilan hanya bergerak sedikit, menyambut dengan tangannya sendiri yang kecil dan plak, tangan yang besar ini membalik dan menghantam muka si penyerang sendiri. Plak, aduh, terdengar suara susul menyusul dan 6 orang itu sudah terhuyung-huyung dan ada pula yang roboh. Mereka semua mengerang kesakitan karena yang paling ringan di antara mereka sudah remuk hidungnya, terkena hantaman tangan sendiri yang secara aneh telah membalik. Lebih hebat adalah si muka hitam, karena tangannya tadi terbuka jari-jarinya hendak mencengkeram dada si gadis cilik, ketika membalik masih dalam keadaan mencengkeram dan tak dapat dicegah lagi, mata kirinya tertusuk jari tangannya sehingga biji matanya tercongkel keluar. Adapun si kepala gundul, tepat kena hantaman kepalanya oleh tangannya sendiri sehingga di kepalanya tumbuh tanduk dan ia roboh pingsan, agaknya mengalami gegar otak. Yang lain-lain, sebagian besar kehilangan hidung, atau setidaknya yang hidungnya agak mancung menjadi pesek karena ujungnya telah remuk berikut tulang muda batang hidungnya. Semua pengemis baju bersih tertegun, apalagi ketika mendengar gadis cilik itu berkata mengejek, baru bisa mainkan sedikit ilmu silat Kong Tong Pai yang digerakkan secara ngawur saja kalian sudah sombong. Benar-benar tak tahu malu, si muka bopeng cepat melompat maju dengan tongkat melintang. Wajahnya yang bopeng menjadi merah sekali dan diam-diam ia pun merasa heran. Tidak dapat disangkal lagi, ilmu silat yang dipelajari anak buahnya memang ilmu silat Kong Tong Pai, karena dia adalah seorang murid pelarian dari Kong Tong Pai. Akan tetapi ilmu tongkat dan ilmu silatnya sudah terkenal, sukar dicari bandingnya dan karena itu pula ia dipercaya oleh para pimpinan pengemis baju bersih untuk memimpin pasukan pengemis di daerah itu, mengepalai pasukan pengemis 50 orang banyaknya. Sekarang bocah ini telah mengenal ilmu silat anak buahnya, tidak hanya mengenal, malah mengejek. Bocah bermulut lancang dan sombong. Kau tahu apa tentang ilmu silat Kong Tong Pai? Mengapa tidak tahu? Apa kau kira ilmu silat Kong Tong Pai yang paling hebat di muka bumi ini? Ilmu silat Kong Tong Pai tidak banyak ragamnya, tidak menang banyak dengan jumlah bopeng di mukamu. Saking marahnya, si muka bopeng mencak-mencak dan membanting tongkatnya sampai menancap setengahnya di atas tanah. Keparat aku murid Kong Tong Pai yang jagoan, tahu? Quilan memang nakal.
Ia membusungkan dada dan menghampiri tongkat itu. Membanting tongkat seperti itu apa susahnya? Aku pun bisa. Lihat, ia menggunakan tangan kanan menangkap sisa tongkat yang tampak di atas tanah, diam-diam mengerahkan tenaga sakti, lalu mengangkat terus membanting. Krak, kap, tongkat itu ketika ia cabut telah patah di tengah-tengahnya, tepat di permukaan tanah. Kemudian ketika tongkat sepotong itu ia tancapkan, benda itu amblas ke dalam tanah tak tampak lagi. Si muka Bopeng melongo, juga anak buahnya berseru kaget. Hal ini membuat si muka Bopeng marah sekali. Sambil berseru keras ia menerjang dengan pukulan, serbu masuk goa harimau. Pukulan ini keras sekali dan mengarah dada Quilan. Sebuah serangan keterlaluan bagi seorang laki-laki berusia 40 tahun terhadap seorang gadis berusia 14 tahun. Selain serangan maut, juga tidak sopan. Akan tetapi, Quilan berseru sambil mengejek. Wah, Chim Jip Ho Hiat atau serbu masuk goa harimau yang buruk sekali. Ia pun cepat melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi jurus yang sama ini ia lakukan dengan cara yang jauh berlainan, hanya gayanya saja yang sama akan tetapi dasar dan isinya sudah berbeda jauh. Akan tetapi hebat akibatnya, karena ketika kepalan tangan si muka Bopeng itu bertemu dengan telapak tangan Quilan, mendadak si muka Bopeng itu merasa betapa tenaga tangannya membalik dan kepalan tangannya seakan-akan sudah tak dapat ia kuasai lagi dan menyambar ke arah dadanya sendiri. Persis seperti yang dialami oleh 6 orang anak buahnya tadi. Akan tetapi ia cukup lihai. Secepat kilat ia menggunakan tangan kirinya menangkis tangan kanannya sendiri sampai terdengar suara karena beradunya kedua lengan. Ia meringis kesakitan, wajahnya makin merah. Jelas tadi ia melihat gadis cilik itu bergerak dalam jurus yang sama, akan tetapi mengapa amat berbeda? Memang tidak aneh sebetulnya. Seperti kita ketahui dari cerita Suling Emas, mendiang Tok Xiao Kui Liu Luxian telah berhasil mencuri banyak sekali kitab-kitab ilmu silat dari pelbagai perguruan silat dan partai-partai besar. Di antaranya ia telah mencuri pusaka Kong Tong Pai. Kemudian semua kitab pusakanya terjatuh ke tangan Kam Sian Eng. Maka sebagai muridnya yang amat rajin, tentu saja Quilan telah mempelajari pula ilmu silat dari kitab Kong Tong Pai ini. Seperti juga dengan ilmu-ilmu silat lain, penjelasan Sian Eng menyeleweng daripada ilmunya yang benar, maka menjadi berbeda, bahkan ada yang terbalik sama sekali. Mengapa ilmu yang dipelajari terbalik dan menyeleweng ini malah mengatasi ilmu yang asli, yang telah dipelajari oleh si muka Bopeng? Hal itu pun tidak aneh. Biarpun telah mewarisi bermacam-macam ilmu yang dipelajari secara menyeleweng, namun Sian Eng telah berhasil memiliki dan mencipta ilmu-ilmu yang tinggi dan aneh sehingga menyerupai ilmu ciptaan iblis sendiri. Muridnya Quilan memperoleh kepandaiannya dari Sian Eng, tentu saja juga mendapatkan pelajaran ilmu menghimpun hawa sakti yang mujizat. Hanya ketika sudah membaca kitab dan belajar sendiri kitab-kitab itu, penafsirannya berbeda dengan penafsiran gurunya sehingga dalam ilmu-ilmu yang tinggi terdapat perbedaan aneh di antara Quilan, Suma Kiat, dan Sian Eng sendiri. Akan tetapi karena dasar-dasar pelajaran Lwe Kang, Hikang dan Sinkang diperoleh dari Sian Eng, maka dalam hal ini mereka bertiga memiliki dasar yang sama. Dibandingkan dengan si muka Bopeng, Quilan jauh lebih menang tenaga dalamnya, maka biarpun jurus yang ia mainkan itu tidak asli, namun jauh lebih ampuh. Si muka Bopeng kini telah menerjang lagi dengan kedua tangan terbuka jari-jarinya, karena ia bermaksud menangkap gadis cilik ini untuk ditawan dan kelak dipaksa mengaku dari mana mempelajari ilmu silat Kong Tong Pai yang berubah aneh itu, dan pula, biarpun gadis itu masih terlalu muda setengah kanak-kanak, namun sudah kelihatan cantik manis sehingga hati si muka Bopeng jadi tertarik. Bagi Quilan, serangan lawan yang kasar ini bukan apa-apa dan sama sekali ia tidak menjadi gentar, malah tertawa mengejek. Hai Hik, kau gunakan jurus Hek Ho Pok Sai atau macan hitam menubruk tahi. Busuk dan bau sekali. Gadis cilik yang nakal ini sengaja merubah nama jurus itu yang sebetulnya adalah Hek Ho Pok Tou atau macan hitam menubruk kelinci. Si muka Bopeng mengeluarkan gerengan marah sambil menubruk, seperti seekor harimau tulen. Quilan sama sekali tidak mengelak, malah membarengi gerakan lawan dengan jurus yang sama, akan tetapi diam-diam ia menyalurkan hawa sakti ke arah kedua telapak tangannya dan terciumlah ganda wangi karena gadis cilik ini telah mempergunakan ilmu Siang Tok Chiang, atau tangan racun wangi. Ilmu ini adalah ciptaan Sian Eng sendiri yang mempergunakan sari kembang beracun yang amat wangi dan ketika berlatih ilmu ini, kedua telapak tangan digosok-gosok racun kembang ini sehingga hawa beracun yang berbau harum masuk ke dalam kedua telapak tangan. Jika dalam keadaan biasa,
Kedua telapak tangan tidak berbau harum dan racunnya juga tidak keluar, akan tetapi apabila dipakai untuk bertanding dan dari dalam dikerahkan elwekang ke arah kedua tangan, maka hawa yang wangi beracun itu akan keluar dari telapak tangan.